Halo, selamat malam. Saya Dinda Claudia dari jurusan IKA kelas IKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik fluidostatis di pelajaran fisika. Jadi konsepnya fluida itu ada dua, fluida statis dan fluida dinamis. Dan fluida itu tidak terbatas hanya air, namun segala sesuatu yang bergerak selain air, misalnya seperti angin. Jadi konsepnya atau definisinya adalah fluida statis merupakan sekumpulan molekul penyusun zat alir yang sedemikian rupa. Jadi zat alirnya ini yang bisa mengalir menempati suatu ruangan dan bisa menekan suatu ruangan. Tidak terbatas hanya air. Air bisa, angin juga bisa. Jadi fluida itu punya kriterianya masing-masing yang membedakan apakah dia fluida statis dan fluida dinamis. Dan kriteria untuk fluida statis yaitu pertama, ukuran molekul lebih kecil dibandingkan jarak antar partikel. Jadi ukuran molekul itu lebih kecil dari seberapa jauh atau seberapa dekat ukuran jarak antar partikel. Dan yang kedua, molekul tersebar dan bergerak secara acak. Jadi polanya itu random, tidak tersusun rapat seperti molekul pada zat padat. Itu kan molekulnya rapat-rapat dan teratur. Namun kriteria fluida statis ini molekulnya tersebar dan bergerak secara acak seperti molekul pada zat gas. Itu kenapa angin merupakan salah satu zat alir molekul penyusun fluida statis ini. Jadi bukan cuma air saja. Dan yang ketiga, molekul terikat oleh gaya kohesi lemah. Gaya kohesi salah satu gaya dalam fisika selain gaya adesi. Gaya kohesi lemah dan pada jarak yang cukup dekat akan saling tolak. Karena pada jarak yang cukup dekat akan saling tolak, jadi pada saat dia saling tolak, molekulnya itu mungkin akan terkena gaya dorongan untuk tersebar dan bergerak secara acak seperti pada kriteria nomor 2 ini. Itu kenapa molekulnya tersebar dan bergerak secara acak, karena pada jarak yang cukup dekat molekul-molekulnya itu akan saling tolak dan saling mengalami gaya dorongan atau momentum. Begitu. Itu untuk kriteria fluida statis. Jadi dalam fluida itu ada banyak jenis tekanan. Tekanan yang universal yaitu P sama dengan F per A, dan didefinisikan secara fisika adalah tekanan merupakan gaya persatuan luas bidang tekan. Jadi P sama dengan F per A. Kenapa F per A? F itu merupakan gaya atau force, dan A itu merupakan area atau luas penampang. Jadi seberapa besar gayanya itu menekan atau mengisi suatu area, itulah yang disebut dengan tekanan dalam fisika. Jadi dalam fisika, tekanan itu juga ada tekanan hidrostatis, dan tekanan mutlak. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh berat jenis yang ada di atasnya. Jadi rumusnya adalah rho GH, di mana rho itu adalah massa jenis. Kita lanjut. Tadi tekanan hidrostatis, sekarang tekanan mutlak atau tekanan sejati. Dalam fisika artinya merupakan suatu titik di dalam suatu zat alir yang memperhitungkan zat alir itu sendiri. Jadi rumusnya adalah tekanan mutlak sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatik. Jadi jika kita sudah mendapatkan hasil kalkulasi dari tekanan hidrostatik, itu tinggal kita tambahkan dengan tekanan atmosfer. Tuh. Jadi di dalam topik fluida statis itu punya dalil-dalil atau teori-teori atau hukum-hukum tersendiri yang sudah dirumuskan oleh beberapa penciptanya. Biasanya penciptanya hukum-hukum ini adalah filsuf-filsuf yang ada di zaman Yunani kuno dulu. Salah satunya itu hukum Pascal atau teori Pascal. Teori Pascal itu rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bunyi hukum Pascal itu sendiri merupakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi jika ada ruangan tertutup, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan atau disebarkan dan sama besar ke segala arah. Jadi hasilnya akan sama ke segala arah. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi gaya yang bekerja pada penampang 1
itu akan sama dengan gaya kedua yang bekerja di penampang 2. Jadi ketika kita ingin menghitung berapa gaya yang kedua, berapa besarnya gaya kedua yang bekerja di luas penampang yang kedua atau di area yang kedua, jika gaya yang bekerja pada area pertama diketahui dan area yang pertamanya itu sendiri diketahui luasnya, maka akan gampang karena besarnya itu pasti akan sama atau sebanding. Karena itulah penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari seperti pada mesin pengangkat mobil, pompa hidrolik, rem hidrolik, alat pengempes hidrolik, dan lain-lain. Yang paling familiar biasanya adalah alat pengangkat mobil. Di showroom, di tempat pencucian mobil, tapi yang paling sering biasanya di tempat pencucian mobil. Lalu ada prinsip Archimedes. Sedikit sejarahnya, prinsip Archimedes ini menemukan prinsipnya saat dia mengetes mahkota milik raja, apakah itu benar-benar terbuat dari emas apa tidak. Jadi dalam pengujiannya inilah akhirnya Archimedes menemukan prinsip atau teorinya sendiri yang kemudian kita menyebutnya teori Archimedes dengan 3 ketentuan. Hukum Archimedes ini berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian maupun seluruhnya di dalam fluida akan mengalami gaya apung atau gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi FA sama dengan WB kurang WA atau WB sama dengan FA ditambah WA. Dimana WB sama dengan berat benda ketika di udara, WA sama dengan berat benda ketika di dalam air, dan FA sama dengan gaya apung, dimana untuk ketiga-tiganya ini kita menggunakan satuan Newton. Jadi di dalam hukum Archimedes, pengaruh gaya apung terhadap benda yang tercelup dalam air itu ada 3. Setidak-tidaknya ada 3, mengapung, melayang, dan tenggelam. Penerapan hukum Archimedes yaitu pada galangan kapal, kapal selam, jembatan ponton, balon udara, dan hidrometer. Paling sering, yang paling mudah untuk dipahami menurut saya contohnya adalah kapal selam. Kapal selam seperti kapal selam militer atau kapal selam penyelaman riset ilmiah. Kapal selamnya itu tidak akan tenggelam dan tidak akan mengapung, karena kalau mengapung ya bukan kapal selam namanya. Kapal selam itu akan melayang di tengah-tengah area laut, di dalam laut, tapi tidak tenggelam, tidak mengapung juga. Jika benda melayang, maka gaya apungnya itu akan sama dengan berat benda itu. Jadi kapal selamnya udah dirancang sedemikian rupa oleh pabrik juga insinyur-insinyur supaya bisa gaya apungnya sama dengan berat dari kapal selamnya itu sendiri. Jika bendanya terapung, suatu benda yang kita celupkan ke air itu kita dapati bendanya terapung, maka gaya apungnya itu lebih besar dari beratnya. Nah, jika kasusnya bendanya tenggelam, maka beratnya itu yang lebih besar dari gaya apungnya. Dalam hukum Archimedes juga berlaku hukum FA sama dengan Rho kali G dikali FA, di mana Rho sama dengan massa jenis, G sama dengan gravitasi, dan FA sama dengan gaya apung. Itu untuk besarnya gaya apung yang dipengaruhi oleh berat jenis fluida dan volume fluida yang dipindahkan. Jadi itu saja penjelasan materi fluida statis di pelajaran fisika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.